Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian yang berada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan ceria selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu kemarin tentang Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Asmaul Husna As-Sami', nanti yang kedua adalah Al-Basir. As-Sami' itu Allah Maha mendengar segala perkataan, baik yang diucapkan maupun yang masih di dalam hati. Jadi segala perucapan kita, baik ucapan yang baik maupun yang buruk, yang kita ucapkan maupun yang masih di dalam hati, itu semuanya Allah sudah mengetahuinya. Semua Allah mendengarkan apa yang kita ucapkan itu. Allah juga mendengar setiap permohonan setiap hambanya. Nah, baik saat kita berdoa, dalam bahasa apapun kita berdoa kepada Allah, Allah akan mendengar doa tersebut dan Allah akan mengabulkan semua doa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwas samiul basir. Dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah Maha mendengar apapun yang kita ucapkan, baik yang kita keluarkan ucapkan dari mulut kita ataupun yang masih di dalam hati, Allah Maha mendengar. Berikut ini adalah contoh perbuatan yang meneladani sifat As-Sami', yaitu pertama, hati-hati dalam berbicara. Nah, ingat ya sekalian, hati-hati dalam berbicara. Makanya kita harus berhati-hati saat mengucapkan kata-kata. Jangan sampai saat kita berbicara kita mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang bisa menyakiti hati orang lain. Nanti semua perkataan kita yang menyakiti hati orang lain akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Yang kedua, menggunakan telinga untuk mendengar sesuatu yang baik. Misal, contoh kita mendengarkan orang lagi mengaji, atau ada orang yang lagi berzikir, atau ada orang lagi yang baca sholawat, atau mendengarkan ibu bapak lagi berbicara yang baik-baik, maka kita harus menggunakan telinga untuk mendengar sesuatu yang baik. Jangan sampai kita mendengarkan sesuatu atau kata-kata yang tidak baik, seperti kata-kata yang kasar, atau juga kata-kata atau pembicaraan yang membicarakan keburukan orang lain. Nah, jangan sampai kita ikut mendengarkan pembicaraan itu. Oke. Nah, yang ketiga, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang pelan. Jadi kita berdoa kepada Allah setelah sholat dengan suara yang pelan. Atau juga bisa setelah berwudu kita juga baca doa dengan suara yang pelan. Yang kedua adalah Al-Basir. Al-Basir itu artinya Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat segala yang terjadi di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala melihat semua perbuatan manusia walaupun tersembunyi. Jadi diingat ya, Allah melihat apa yang kita perbuat. Misal kita lagi duduk kah, misal kita lagi mengerjakan tugas kah, atau kita lagi sholat duha kah, Allah melihat. Atau kita lagi membohongi teman kah, Allah melihat. Diingat ya, Allah melihat. Dan hati-hati kalau kita berbuat sesuatu, diingat Allah melihat. Kalau Allah melihat, maka kalau kita berbuat yang jelek, maka nanti akan dihisab oleh Allah, ditanyakan oleh Allah nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha bima ta'maluna basir." Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Apa saja yang kita kerjakan, Allah melihat. 24 jam non-stop Allah melihat apa yang kita kerjakan. Berikut ini adalah contoh perbuatan yang meneladani sifat Al-Basir. Yang pertama, berhati-hati dalam berbuat. Hati-hati ya, jangan sampai kita berbuat dosa. Hati-hati kita jangan sampai meninggalkan sholat, yakni hanya melakukan perbuatan yang baik saja dan menjauhi perbuatan yang buruk. Yaitu berbuat yang baik, misalnya kita sholat,
nanti belajar, menolong orang tua. Itu adalah sebagian dari perbuatan yang baik. Kalau perbuatan buruk apa? Di antaranya adalah meninggalkan sholat, terus juga sama orang tua melawan. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang kedua, selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan jelek. Yang ketiga, menggunakan mata untuk melihat sesuatu yang baik. Nah, mata ini adalah pemberian Allah. Suatu nanti di akhirat kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah apa saja yang kita perbuat dengan mata ini. Mata ini digunakan untuk melihat apa. Nanti di akhir akan ditanya oleh Allah. Ya, nanti di akhir akan ditanya oleh Allah. Maka hati-hatilah kita dalam saat menggunakan mata untuk melihat sesuatu. Dan kita harus hanya melihat yang baik-baik saja. Nah, demikian pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.